Baik, pertama saya komentar dulu fenomenal seperti siapa namanya? Raka. Adinda Raka. Ini adalah sebenarnya bentuk penyampaian aspirasi alternatif. Jadi ketika DPR dikritik dengan berbagai macam sindiran, ya, dengan berbagai macam sindiran, maka ada kekuatan alternatif yang mampu menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat dan yang perlu diperjuangkan. Nah, terkait Sisdiknas itu, ya, Pak Presiden. Gimana, Prof? Ya. Terkait undang-undang Sisdiknas itu, saya ingin menitipkan yaitu amandemen pasal 37 tentang standar sistem pendidikan nasional dari berbagai jenjang pendidikan, yang di dalamnya itu tidak mencantumkan pendidikan Pancasila dan sejarah. Baik, Prof, mohon izin kami potong sejenak. Ini Silakan. kita akan melihat dulu kondisi di depan kompleks parlemen, Prof. Karena kalau kita lihat di layar kaca pemirsa saat ini telah hadir. Telah tiba Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto bersama dengan iring-iringan. Ya, ini tentunya menandakan berarti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan juga DPD RI akan segera dimulai ya, Dadi ya. Betul sekali. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa Bapak Presiden kita Prabowo Subianto menggunakan mobil maung, Dadi, di mana ini memang Mobil kebanggaan ya? Mobil kebanggaan kita karena ini membuktikan bahwa karya anak bangsa itu tidak kalah, Dadi, dengan karya-karya luar, dan ini memang sangat bisa menjadi harga diri sepertinya gitu ya, Dadi ya, untuk Betul kita para sekali. anak bangsa Ini bisa, Indonesia. Mungkin kedepannya semoga bisa menjadi mobil nasional ya, Rahel ya. Betul Dadi. Dan mungkin Dadi terkait dengan persidangan hari ini, Betul. banyak teman-teman kita yang belum tahu, Dadi, kenapa persidangan tahun ini diadakan pada tanggal 14 Agustus. Kenapa itu? Karena biasanya pada tanggal 16 Agustus ya, Dadi ya. Jadi memang menurut peraturan perundang-undangan di MD3, Undang-undang MD3. ya, itu mengatur bahwa sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI ini memang biasanya dilakukan tanggal 16 Agustus. Betul. Namun bisa digeser ke hari sebelumnya jika berkenaan dengan hari libur ataupun hari Sabtu dan Minggu. Betul Baik. sekali, Dadi. Dan kita kembali ke layar kaca pemirsa, kita saksikan Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki kompleks parlemen dan bersiap untuk menuju gedung Nusantara DPR RI. Ya, Dadi, dan pada hari ini kita juga akan menyaksikan secara langsung di layar kaca Anda pemirsa kedatangan para tamu-tamu penting negara, yakni ada Presiden RI ke-5 dan ke-7, kemudian ada juga Wakil Presiden RI ke-10 sampai ke-13, kemudian ada juga mantan ketua, wakil ketua dan seluruh anggota MPR RI, DPR RI dan DPD RI. Dan tentunya untuk agenda kita pada pagi hari ini nanti akan ada 2 sidang pemirsa. Jadi yang pertama itu adalah sidang tahunan MPR RI yang mana merupakan agenda MPR RI dan diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan agenda yang kedua akan ada sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang merupakan sidang DPR RI dan DPD RI yang penyelenggaraannya dilakukan secara bergantian antara DPR dan DPD. Kita saksikan di layar kaca saat ini pemirsa dan juga Rahel ini. Ya. Presiden Prabowo telah tiba di Gedung Nusantara disambut oleh Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI. Ya, betul sekali, Dadi, karena memang di acara sidang tahun ini itu dituan rumahi langsung oleh DPD RI ya, Dadi ya. Betul sekali, diselenggarakan oleh DPD RI. Dan ini memang sifatnya berganti-gantian, Dadi ya, karena Betul. tahun lalu tuan rumahnya itu adalah DPR RI, tahun ini adalah DPD RI, Dadi. Betul sekali. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI ini akan nantinya disampaikan pidato Presiden Republik Indonesia, Rahel, Ya. dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa sekarang Presiden Prabowo Subianto sedang memasuki area Gedung Nusantara DPR RI untuk foto bersama dengan para pimpinan parlemen. Dan kita lihat Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bersiap-siap untuk melakukan foto bersama dengan pimpinan tinggi lembaga negara. Ya, jadi di sini seperti yang bisa kita lihat akan ada foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI,
Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK dan juga Ketua KY. Ya, dari sini kita juga bisa melihat dari karpet merah untuk foto tadi, Dedi, kita juga melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung menuju ke ruang VVIP, Dedi, untuk menunggu bahwa memang sebentar lagi sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI ini akan segera dimulai. Dan ini berarti kita masih punya sedikit waktu ya Rahel untuk masih berbincang-bincang dengan narasumber kita yang masih setia menemani kita. Mohon maaf tadi Prof, kita potong sedikit karena kehadiran Presiden Prabowo yang harus kita sama-sama sambut dengan antusias tentunya. Betul sekali. Kira-kira Prof, jika kita tadi berbicara terkait UU Sikdisnas ya Prof ya, kita mungkin boleh lanjutkan terkait itu ya Dedi ya. Ada yang ingin dilanjutkan Prof dari yang terpotong tadi mungkin ya? Ada, baik. Jadi adalah terutama amandemen pasal 37 tentang standar sistem pendidikan nasional yang di sana pada mulai tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi tidak mencantumkan pendidikan Pancasila, tapi pendidikan kewarganegaraan. Nah seharusnya ya tentu paradigmanya berbeda antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan Pancasila. Harusnya pendidikan Pancasila yang menjadi kotak besarnya, kotak kecilnya adalah bagian ada pendidikan kewarganegaraan. Dan kemudian juga pendidikan sejarah, itu tidak ada. Padahal sejarah dan pendidikan Pancasila itu dalam kaitan program Presiden Prabowo, dia adalah termasuk astacita pertama, yaitu penguatan pembinaan ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Jadi ini ya kami titip pesan untuk DPR yang sedang membahas revisi RUU Sisdiknas itu. Berarti memang penguatan Pancasila tadi dalam kurikulum ya Pak ya, dan juga sejarah. penguatan pelajaran-pelajaran sejarah karena memang sejarah ini merupakan salah satu program ya pelajaran yang memang didorong oleh Presiden Prabowo. Karena ini penting dalam rangka membentuk nation and character building. Nation and Character Building. Di layar kaca Anda masing-masing pemirsa bahwa Ibu... Tadi memang juga kalau kita lihat Ibu Ketua DPR tadi sudah hadir ya. Betul sekali. Dan juga langsung menuju ruang holding. Betul untuk sekali. bersama-sama dengan pimpinan tinggi lembaga negara lainnya dan juga Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita lihat di layar kaca saat ini sudah ada Presiden ke-7. Joko Widodo. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bersama dengan Wakil Presiden Bapak Budiono, Bapak Kiai Haji Maruf Amin dan juga Bapak Yusuf Kalla yang sudah ada di ruang sidang paripurna. Betul sekali Dedi, karena memang pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI hari ini banyak sekali tamu-tamu undangan penting lainnya yang juga akan hadir dan bisa kita saksikan langsung di layar kaca kita masing-masing ya Dedi. Ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan narasumber kita. Ini kalau kita balik lagi ke Bliraka. Kalau melihat undang-undang Sisdiknas yang tadi sudah disampaikan, tadi poin-poinnya kan sudah jelas disampaikan oleh Bliraka. Nah, ketika menyampaikan dengan bentuk format orasi, ini ada perasaan apakah tegang ataukah seperti apa sih yang dirasakan ketika menyampaikan gitu? Takutkah atau seperti apa? Takutkah atau seperti apa, Bli? Oke, jadi ketika saya tahu bahwa ini lomba orasi, sebenarnya kalau saya ikut lomba sejenis pidato atau basisnya adalah public speaking, itu udah sering. Sudah Tapi biasa, ketika saya udah sering gitu. Tapi ketika saya menyadari bahwa penyelenggaranya adalah lembaga negara, saya menyadari akan ada dua indikasi. Yang pertama adalah saya menyadari kalau diposting di media sosial, respon orang berbeda-beda. Dan saya harus siap sama responnya. Dan yang kedua adalah yang paling jelas konsekuensi logisnya, saya nggak kepengen karya yang saya buat bersama teman-teman itu hanya sekedar sebagai format partisipasi. Tapi benar-benar menjadi suara kita yang nyata, meaningful youth participations kita, agar benar-benar didengarkan. Dan Astungkare